Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Andi Nurlela dapat kembali hadir menyapa Anda tentunya dalam program Warna 30. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik terkait dengan Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Maluku Utara. Nah, untuk itu saat ini saya sudah bersama dengan Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, Bapak Putja Sutamat SOS MSI. Selamat sore Pak. Baik, selamat sore. Ya, baik. Pak, terkait dengan Pilkada Serentak 2020 yang kita ketahui diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19, dapat dijelaskan Pak, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan Pilkada Serentak 2020 yang diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19, Pak? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tentu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran TVRI di KPU Provinsi Maluku Utara. Yang bisa kami sampaikan bahwa dalam pelaksanaan tahapan pemilihan serentak 2020 untuk di 6 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Maluku Utara, di tahapan saya kira sudah berjalan dengan baik, dan tentu di masa pandemi ini protokol kesehatan yang menjadi hal utama, sehingga kami selalu melakukan bimbingan teknis, kemudian rapat-rapat koordinasi, rapat-rapat kerja terkait bagaimana menjalankan tahapan dengan ketentuan dan peraturan sesuai dengan protokol kesehatan. Tentu tidak mudah karena di beberapa kesempatan memang masyarakat masih merasa khawatir ya, nanti di hari H pada tanggal 9 Desember 2020 masyarakat berharap bahwa pelaksanaan pencoblosan atau pemungutan penghitungan suara pada tanggal 9 itu bisa aman dari COVID, apalagi nanti prosedur-prosedur yang akan dilaksanakan itu merupakan hal baru, sehingga kami berharap bahwa dalam pelaksanaan nanti itu tidak mengkhawatirkan masyarakat. Jadi saya kira prakondisi yang sudah dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara dengan 8 kabupaten kota itu sudah disiapkan dengan baik. Saya kira di awal-awal tahapan kemarin juga sudah dilakukan koordinasi terkait bagaimana kesiapan. Misalnya kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan yang merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan Pilkada Serentak di 2020. Baik Pak, dari pihak masyarakat sendiri, himbauan apa yang sudah diberikan kepada masyarakat supaya nantinya siap dalam Pilkada Serentak 2020 ini Pak? Iya, dari tahapan yang ada, kemudian sosialisasi yang sudah dilaksanakan oleh penyelenggara di tingkat kabupaten kota, itu sudah disampaikan melalui berbagai forum. Jadi sosialisasi yang dilaksanakan dalam kondisi terbatas ya. Jadi forum-forum yang dilaksanakan melalui stakeholder, terutama peserta pemilihan, itu juga sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan protokol kesehatan. Kalau masyarakat sendiri tentu kami menggunakan fasilitas-fasilitas atau media-media yang ada di dalam masyarakat, misalnya dalam masjid-masjid, kemudian gereja-gereja, tentu sudah disampaikan mulai dari coklit kemarin. Dari coklit kemarin itu sudah menggunakan protokol kesehatan. Saya kira masyarakat sudah memahami betul bahwa dalam melaksanakan tahapan pemilihan serentak 2020 ini memastikan bahwa protokol kesehatan akan dilaksanakan. Jadi mulai dari penyelenggara, kemudian masyarakat sendiri juga ada protokol-protokol yang harus dipegang, sehingga pada saat nantinya pada hari-hari TPS itu bisa berjalan dengan tertib dan disiplin. Baik Pak, bagaimana dengan deklarasi keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam pemilihan umum di Provinsi Maluku Utara sendiri Pak? Ya, kalau melibatkan partisipasi masyarakat dalam hal melaksanakan setiap tahapan, saya kira sudah berjalan dengan baik. Karena misalnya kemarin kita melakukan debat publik ya, terutama di Halmahera Selatan kemarin, debat yang pertama. Jadi sudah melibatkan masyarakat terkait dengan misalnya pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan kepada KPU yang menjadi bahan atau materi pada saat debat-debat. Jadi saya kira ini hal yang menarik, dan tentu publik bisa terlibat dalam tahapan debat publik antar pasangan calon. Jadi saya kira pada bagian lain daftar pemilih sementara kemarin juga sudah diuji publik. Jadi saya kira
keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam keterlibatan dalam setiap tahapan itu saya kira sudah nampak ya, sudah nyata bahwa mereka dilibatkan dalam misalnya pengumuman data-data pemilih kita, karena dalam sistem informasi Sidari kita ini juga terbatas untuk penyelenggara, sehingga pengumuman-pengumuman yang sudah dilaksanakan oleh KPU seluruh jenjang sampai di tingkat PPS, desa kelurahan itu sudah dijalankan dengan baik. Saya kira keterlibatan atau mengedepankan informasi publik itu saya kira sudah dijalankan. Baik. Sejauh ini kan masyarakat tadi dilibatkan dalam debat-debat apa saja yang memang sudah dilakukan oleh KPU yang memang mengharuskan atau mewajibkan atau memperbolehkan masyarakat ikut dalam debat itu, Pak? Ya, kalau debat publik yang sekarang menggunakan protokol kesehatan memang agak dibatasi ya, karena untuk menghindari jangan sampai ada klaster yang baru ya akibat pilkada. Nah, saya kira kemarin sudah disampaikan kepada peserta pemilihan, misalnya yang boleh hadir untuk pasangan calon, kemudian ada Bawaslu, kemudian tim kampanye pasangan calon juga dibatasi, jadi masing-masing 4 orang. Jadi kalau misalnya paslonnya ada 4, berarti kan dikalikan saja jumlah itu, termasuk juga kru penyiaran yang hadir dalam ruang perdebatan atau ruang debat publik atau debat terbuka itu. Nah, memang disadari tidak hanya perdebatan di ruang perdebatan saya, tapi disiarkan. Disiarkan ini boleh melalui media massa elektronik maupun juga media sosial atau media online yang dimungkinkan sehingga masyarakat bisa menonton langsung. Jadi perdebatan-perdebatan antar pasangan calon bisa disaksikan melalui media-media yang tadi ya, media-media yang memungkinkan untuk menyiarkan langsung, sehingga masyarakat tidak perlu hadir langsung di lokasi, karena tadi itu protokol kesehatan atau penyebaran COVID ini kan harus kita cegah, sehingga tidak memungkinkan untuk klaster tadi, klaster baru, karena memang kita harus disiplin, harus ketat dalam menerapkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Berarti secara keterbukaan informasi sudah disampaikan kepada masyarakat walaupun tidak langsung dalam ruang perdebatan, tetapi disiarkan langsung kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui informasi terbaru. Baik Pak, terkait dengan kerawanan di Provinsi Maluku Utara sendiri ada 8 kabupaten kota yang akan menyelenggarakan pilkada serentak 2020. Bagaimana tingkat kerawanan di 8 kabupaten kota ini, Pak? Ya, kalau soal kerawanan di Maluku Utara, memang beberapa waktu lalu Bawaslu sudah mengeluarkan indeks kerawanan ya. Jadi indeks kerawanan ini kan ada kualifikasi, ada identifikasi, ada ukuran-ukurannya. Tetapi dalam konteks kerawanan tentu kami tetap istilahnya memperhatikan apa yang sudah disampaikan oleh Bawaslu ya, yang pernah mengeluarkan indeks kerawanan. Nah, memang kalau dilihat dari beberapa wilayah di Maluku Utara, karena secara geografis jangkauan transportasi, jangkauan pengendalian itu memang agak berat ya dibandingkan dengan lokasi daratan atau kontinental. Tentu kami berharap bahwa kerawanan-kerawanan yang sudah disampaikan itu menjadi pegangan dari para penyelenggara di kabupaten kota agar menjalankan semua tahapan dengan profesional, menjalankan tahapan dengan kehati-hatian, menjalankan tahapan dengan tentu mengedepankan integritas sehingga tidak ada khawatir masyarakat bahwa ada penyimpangan-penyimpangan. Sehingga kami berharap bahwa penyelenggara tingkat bawah ini memegang soal integritas, soal kemandirian, soal profesional, itu kami berharap bisa terwujud dengan baik, karena tentu indeks pembangunan demokrasi di Maluku Utara ini semakin hari kami berharap semakin baik. Tetapi dalam rilis yang disampaikan oleh BPS kemarin memang agak turun sedikit, tetapi kami berharap nanti setelah pilkada berjalan, pemilihan berjalan itu bisa dibuktikan bahwa kita mampu menjalankan tahapan dengan baik dan profesional di tingkat sampai di TPS nantinya. Baik Pak, ini dari aksesnya tadi yang Bapak bahas ya. Yang saya mau tanyakan ini terkait dengan kerawanan dari masyarakat maupun kandidat yang nanti akan melakukan pilkada serentak 2020, ada kerawanan di antara kandidat dan juga masyarakat ini, hal-hal yang mungkin saja terjadi dan membuat pilkada serentak ini bisa terhambat atau mengalami
kesulitan atau dalam artian proses berjalan tidak sesuai yang diinginkan, Pak? Ya, kalau Ya, dilihat baik, dari, Pak. ya, Ditahan dulu, nanti dijawabnya Baik, setelah. baik. Pemirsa, nanti kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan Pilkada serentak 2020 usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Warna 30 dan terkait dengan pembahasan kita yaitu Pilkada serentak 2020 di Provinsi Maluku Utara. Baik Pak, terkait dengan yang tadi saya tanyakan, adakah tingkat kerawanan dari kandidat dan juga masyarakat dalam Pilkada serentak 2020 ini seperti apa Pak? Iya, kalau antar kandidat memang sebuah kompetisi saya kira wajar ya. Ada apa namanya persaingan, ada apa namanya pertarungan secara visi misi ya. Tetapi kami berharap bahwa setiap pasangan calon tidak hanya sibuk mengurusi orang lain atau pasangan yang lain, tentu dia harus fokus ke visi misi programnya masing-masing. Sehingga kami berharap tidak ada istilahnya gesekan-gesekan yang memang tidak perlu, karena hal inilah yang menjadi potensi-potensi apa tadi itu kerawanan. Jadi ada klasifikasi, ada kualifikasi yang mendorong untuk menambah poin yang menjadi rendah. Saya kira itu yang harus dihindari. Tapi kami berharap bahwa forum-forum debat terbuka yang disediakan oleh KPU yang difasilitasi itu bisa digunakan dengan baik untuk mengeksplor visi, misi, dan program kerjanya, sehingga tidak ada perdebatan-perdebatan yang liar atau perdebatan yang tidak perlu. Saya kira dengan cara-cara seperti itu maka kita bisa menghindari ekses-ekses dari fanatisme dari para pendukung itu, bisa diarahkan ke debat yang resmi tadi ya, debat-debat terbuka yang bisa dikendalikan, yang bisa terfokus dengan apa yang disampaikan, sehingga pada saat nantinya kalau terpilih atau dilantik nanti dan menjalankan roda pemerintahan itu bisa sinkron dengan apa yang sudah dijanjikan, sudah direncanakan dengan baik di visi misi dan program kerjanya. Saya kira kerawanan antar kandidat, antar pasangan calon, saya kira itu wajar-wajar saja ya, artinya dalam konteks bisa dikendalikan. Saya kira penyelenggara berharap bahwa perdebatan-perdebatan dalam ruang-ruang yang resmi itu bisa produktif ya, jangan sampai kontraproduktif antar pasangan calon. Nah, itulah yang kami harapkan secara nyata, bahwa program, kemudian visi, kemudian juga misinya itu sesuai dengan rencana pembangunan yang ada. Ya, baik. Itu dari segi kandidat, Pak. Sebagai dari sisi penyelenggara, ini yang dekat dengan masyarakat. Adakah penolakan dari masyarakat terhadap kandidat-kandidat yang nantinya akan melakukan kampanye dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini, Pak? Ya, kalau penolakan sih ada beberapa kemarin ya di kota tertentu yang tentu itu ada yang dikaitkan dengan jadwal kampanye. Saya kira penyelenggara berharap bahwa kampanye sesuai jadwal itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh para pasangan calon, sehingga tidak mengganggu jalannya penyampaian visi misi, karena semua pasangan calon punya hak yang sama untuk menyampaikan visi misi program masing-masing, sehingga apa yang disampaikan itu nanti bisa menentukan. Jadi para pemilih bisa menentukan dia melihat visinya apakah baik atau apakah dia sesuai dengan nanti yang akan dipilih. Tentu itu harus mengetahui visi misinya. Bagaimana kalau visi misinya tidak disampaikan ke calon pemilih atau tidak tersampaikan, berarti kan ada sumbatan-sumbatan informasi. Nah, maka dari itu supaya tidak terjadi sumbatan-sumbatan informasi, maka para pasangan calon sesuai jadwal atau zona-zona yang sudah ditentukan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Saya kira marilah kita sama-sama untuk bisa memberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program masing-masing. Baik, bagaimana tanggapan Bapak? Daerah-daerah mana saja yang tadi Bapak katakan ada beberapa daerah yang memang masyarakatnya menolak untuk kampanye oleh beberapa kandidat, di daerah mana saja dan seperti apa KPU melakukan atau treatment yang dilakukan kepada daerah-daerah itu seperti apa Pak? Nah, kalau kemarin itu hanya satu ya informasi yang saya baca di media, ada penolakan ya, tapi itu hanya satu wilayah saja. Tapi kalau yang lain kami belum mengetahui
dari laporan-laporan dari para penyelenggara di bawah. Memang wilayah untuk pengawasannya sih dari Bawaslu ya, harusnya bisa menginformasikan apakah di lokasi-lokasi tertentu ada penolakan dari masyarakat terkait dengan soal jadwal-jadwal kampanye yang sudah diputuskan oleh penyelenggara di tingkat kabupaten kota. Saya kira kami berharap kampanye yang tidak diberikan waktu yang lama dibandingkan dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya, karena hanya 71 hari saja. Ini relatif tinggal 2/3 ya, 2/3. Kemudian nanti debat kandidat juga akan dilakukan. Tentu kami berharap masyarakat pemilih bisa menyaksikan secara langsung melalui media online, mungkin media massa elektronik yang sudah direncanakan oleh KPU Kabupaten Kota. Jadi saya kira ruang-ruang dalam masa pandemi ini memang agak sulit ya, karena kalau yang lalu bisa hadir dengan massa atau fanatis dari masing-masing pasangan calon, tapi sekarang tidak diperbolehkan karena dibatasi untuk tujuan tadi itu, untuk memutus mata rantai, kemudian pilkada bisa dilaksanakan di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Baik, Pak, satu daerah tadi itu saya penasaran, daerah apa itu Pak? Kemarin itu ada, kalau menurut media itu di Kota Tidore Kepulauan ya, di Tidore Kepulauan ada penolakan dari satu pasangan calon ya. Pasangan calon. Terkait apa Pak? Penolakan terkait apa Pak? Kampanye saja, maksudnya tidak boleh kandidat tertentu untuk kampanye di wilayah tersebut misalnya, karena alasan-alasan tertentu. Nah itu yang berkembang di media ya. Tapi saya kira itu sudah bisa diatasi. Gitu. Baik. Dari segi kandidat diperbolehkan, harusnya diberikan kesempatan untuk melakukan kampanye. Dari masyarakat sendiri Pak, DPT-nya bagaimana? Apakah kalau DPT memang kita di Maluku Utara ini memang pada angka istilahnya tidak melonjak secara jauh, tidak turun secara jauh, hanya sekitar sekarang ini 700 ribuan. 700 ribuan. Kalau di pemilihan gubernur kemarin di 2018 sekitar 800 ribuan, jadi selisih sekitar 100 ribu. Yang tidak menyelenggarakan kan ada 2 kabupaten ya. Nah saya kira memang selisihnya ini tidak signifikan. Nah memang angka 700 ribu ini kami berharap partisipasi pemilihnya bisa sama dengan pemilu 2019. Jadi rata-rata di atas 80%. Tetapi target untuk pemilihan serentak 2020 secara nasional itu 77,5%. Kami berharap di Maluku Utara bisa tercapai, walaupun tantangannya berat ya, karena dalam kondisi seperti ini memang agak berat. Tapi kita tidak boleh pesimis dengan usaha-usaha kita. Jadi usaha-usaha kita dalam melakukan strategi ke masyarakat bisa melalui media online, bisa menggunakan media sosial kita, kemudian bisa tatap muka langsung di masyarakat, sehingga informasi hari H saja itu, hari H 9 Desember itu harus tersampaikan dengan baik. Jangan sampai masyarakat tidak tahu bahwa ada pemilihan serentak 2020. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 9 Desember. Hari ini hari apa? Hari Rabu misalnya. Itu harus dipastikan masyarakat mengetahui bahwa keterlibatan hanya tidak hanya oleh penyelenggara saya, tapi semua mulai dari pemerintah, media massa dan seluruh stakeholder harus secara bersama-sama menyukseskan pemilihan serentak 9 Desember 2020 ini. Jadi jangan sampai hanya bertumpu pada penyelenggara saja. Jangan sampai bahwa ini penyelenggara saja ini bagian, tapi ini adalah bagian secara keseluruhan kita wajib untuk menyukseskan hajatan nasional. Baik, berarti dari segi informasi atau keterbukaan informasi kepada publik semuanya sudah diatur sedemikian rupa sehingga masyarakat dimanapun dan kapanpun bisa tahu di mana penerapan atau pelaksanaan pilkada serentak 2020 ini sampai kepada informasi atau telinga masyarakat. Baik Pak, dari yang tidak termasuk dari DPT sendiri, apakah boleh menggunakan hak pilihnya Pak? Ya pasti, semua masyarakat yang punya hak itu diberikan kesempatan yang sama. Misalnya kalau tidak masuk dalam daftar pemilih tetap, nanti pada hari H silakan dengan KTP elektroniknya atau surat keterangan pengganti KTP-nya itu bisa digunakan. Tapi dalam konteks perekaman KTP ini kan belum tuntas. Jadi Kementerian Dalam Negeri kemarin menyatakan bahwa diusahakan pada hari H nanti itu sudah KTP elektronik semua sudah tercetak karena belangkonya tersedia. Saya kira ini langkah yang bagus, yang baik. Saya kira dari
Kementerian Dalam Negeri untuk mewujudkan bahwa semua warga negara yang punya hak pilih itu bisa menggunakan atau menyalurkan suaranya di TPS pada tanggal 9 Desember nanti. Baik, Pak, dari segi pengawasan atau penyelenggaraan sudah demikian diatur sedemikian rupa sehingga nantinya berharap nih akan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Dari yang saya mau tanya nih Pak, bagaimana hubungan ataupun komunikasi dengan stakeholder di kabupaten, maksud saya di Provinsi Maluku Utara, ini seperti apa oleh KPU sendiri Pak? Ya, Baik Pak, ya. ditahan dulu, Oke, nanti baik. akan dijawab. Pemirsa, nanti kita akan membahas terkait dengan bagaimana kesiapan KPU dengan menjalin hubungan dengan stakeholder atau pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara sendiri setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Warna 30 dengan tema Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Maluku Utara. Baik Pak, terkait dengan sinergitas yang dibangun oleh KPU dengan stakeholder dan juga pemerintah daerah di sini seperti apa Pak? Ya, kalau kita melakukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk juga pemerintah daerah, beberapa kali kita sudah melakukan dengan berbagai rapat koordinasi ya terkait persiapan bagaimana menyukseskan pemilihan serentak 2020, kemudian juga ada kendala-kendala itu juga kita sudah lakukan, termasuk juga misalnya dengan pihak keamanan. Saya kira kami secara kelembagaan sudah berkoordinasi, kemudian melakukan pertemuan, kemudian tidak hanya melalui tatap muka ya, kemudian sosialisasi setiap peraturan, juga melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk juga tahapan kemarin yang kita lakukan terkait dengan protokol kesehatan. Jadi ini penting karena semua stakeholder atau bahkan juga masyarakat harus tahu persis bagaimana protokol kesehatan dijalankan dalam tahapan pemilihan serentak. Apalagi pada saat nanti di hari H tanggal 9 Desember itu juga apa sih yang harus disiapkan oleh masyarakat, apa sih yang harus disiapkan oleh penyelenggara, sehingga ketika masyarakat datang ke TPS itu merasa nyaman, tidak merasa terancam dengan virus. Ya. Jadi itu yang secara intens, secara terus-menerus dilakukan, disampaikan kepada semua stakeholder termasuk juga masyarakat pemilih nantinya. Saya kira ini sudah terjalin dengan baik dan ini kita teruskan sampai nanti pada hari H maupun pasca hari H. Baik Pak, harapannya memang bagus Pak, tapi belum tentu di lapangan bisa terjadi sesuai dengan apa yang direncanakan. Bagaimana antisipasi oleh KPU sendiri dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 agar nantinya bisa berjalan sesuai dengan apa yang memang direncanakan Pak? Ya, protokol kesehatan sudah ada, peraturan sudah ada, ketentuan sudah ada, petunjuk-petunjuk teknisnya sudah disiapkan. Nah, kata kuncinya tadi dan disampaikan bahwa belum tentu dengan ketentuan yang tadi itu sesuai dengan harapan. Nah, kami berharap bahwa itu akan dijalankan. Jadi dari pemilihan, dari pemilu-pemilu sebelumnya, kami juga sama memperlakukan yang sama terkait dengan ketentuan. Jadi dalam pemilihan atau dalam pemilu sebelumnya itu berjalan dengan baik. Tentu kami berharap di pemilihan serentak 2020 ini juga akan berjalan dengan baik. Tentu kata kuncinya tadi di penyelenggara. Jadi misalnya kalau kita punya tagline kemarin itu Simone memilih, Sigaro membangun. Nah ini tagline lokal ya. Tentu kita harus terus sambungkan ke penyelenggara pemilihan di tingkat paling ujung ya, di tingkat KPPS, kemudian juga di tingkat TPS, PPK-nya. Nah, saya kira dengan semangat untuk menjalankan pemilihan serentak yang penuh integritas, tidak ada penyimpangan-penyimpangan, kemudian penyelenggara tetap menjalankan setiap tahapan dalam koridor. Saya kira kami yakin insya Allah di Maluku Utara akan berjalan dengan baik. Tidak ada misalnya keributan, tidak ada keriurendahan, tidak ada sengketa-sengketa yang terjadi setelah pemilihan serentak. Itu harapan besar kami karena tadi itu indeks demokrasi, indeks kerawanan tadi itu kita harus hilangkan. Jadi kita harus kesampingkan di masa-masa yang akan datang sehingga kita wujudkan bahwa pemilu
atau pemilihan di Provinsi Maluku Utara bisa berjalan dengan baik, penuh integritas dan profesional. Baik Pak, yang terakhir mungkin himbauan kepada seluruh masyarakat Provinsi Maluku Utara agar nantinya mensukseskan Pilkada serentak 2020 ini. Silakan Pak. Baik, kalau terakhir kami berharap bahwa pada tanggal 9 Desember 2020, mari semua masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih untuk menyalurkan hak suaranya di TPS masing-masing. Saya kira Anda punya kebebasan memilih siapa saja terserah. Yang penting Anda hadir di TPS ya, di 9 Desember 2020. Saya kira kalau Anda hadir itu bagian terpenting untuk menyukseskan pemilihan serentak secara nasional di Provinsi Maluku Utara. Saya kira demikian. Terima kasih. Kami ucapkan kepada TVRI yang sudah memberikan kesempatan, kepada halayak ramai, kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktu dan juga penjelasannya. Dan pemirsa, demikian dialog saya dengan Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, Bapak Putja Sutamat, Esos MSI terkait dengan Pilkada serentak 2020 di Provinsi Maluku Utara, yang diharapkan agar Pilkada 2020 nanti dapat berjalan dengan lancar dan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19, dan diharapkan dapat berjalan secara informasinya bisa terbuka kepada masyarakat dan juga bisa berjalan secara adil, jujur kepada masyarakat semuanya, agar nantinya dapat melahirkan pimpinan-pimpinan atau pemimpin-pemimpin yang berdaya sehingga mampu memberdayakan masyarakat di Provinsi Maluku Utara sendiri. Akhir kata saya Andi Nurul mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dalam program Warna 30 berikutnya.